Bahwasanya apa? Imam lebih berhak atas iqomah. Jadi imam harusnya maju dulu ke tempat pengimaman, baru nyuruh ayo qomat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanan muslimin, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ini dan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat Allah dan atas kuasa takdir Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, yaitu majelis kajian, majelis thalabul ilmi, di mana majelis ilmu ini adalah majelis yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala mengerumuni majelis-majelis ilmu dengan mengirimkan malaikat-malaikat sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka para thalabul ilmi. Dan Allah menyelimuti dengan rahmatnya sebagaimana sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum yang mereka itu berkumpul-kumpul duduk seperti ini di majelis yatluna kitab Allah, yang mereka itu membaca kitab-kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, illa nazrat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan jiwa. Artinya apa? Orang yang senang bermajelis ilmu itu hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang ketika dia rajin istiqomah menghadiri majelis ilmu, karena dia akan mendengarkan qala Allah qala Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul dijelaskan dan seterusnya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diselimuti oleh Allah dengan rahmat kasih sayang Allah. Artinya orang-orang yang istiqomah mendatangi majelis ilmu, kehidupannya akan dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ketika ada musibah diberikan kesabaran, kekuatan. Ketika ada masalah diberikan solusi. Kenapa? Karena dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dikerumuni, dikelilingi oleh para malaikat. Majelis-majelis ilmu yang di dalamnya disampaikan Al-Qur'an, qala Allah, qala Rasul, maka apa? Di setiap majelis ilmu tersebut akan dikelilingi dan dikerumuni oleh malaikat rahmat, yang setiap malaikat itu akan mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Jadi setiap orang yang menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan doa dari malaikat sampai selesai majelis ilmu. Ini kan keutamaan. Kemudian yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Ini nama-nama kita disebut oleh Allah. Di mana? Di arsy, di atas langit. Osi fulan bin fulan, osi fulan bin fulan, osi fulan bin fulan menghadiri majelis ilmu. Sehingga apa? Menjadi tenar terkenal di penghuni langit. Masya Allah. Maka ini merupakan keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang istiqomah. Bukan sekali dua kali, sekali dua kali
utamanya cuma segitu doang ya. Tapi yang istiqomah, maka insya Allah akan memberikan tadi ketenangan jiwa, rumah tangganya sakinah dan seterusnya. Kemudian dapat rahmat Allah, kemudian dikelilingi oleh malaikat, dikerumuni malaikat dengan mendapatkan doa malaikat, yang doa malaikat pasti insya Allah mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghuni langit sana ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kita lanjut ke materi kita, kajian kita masih membahas terkait tentang fikih azan dan iqamah ya. Kemarin terakhir kita membahas tentang lafaz azan. Lafaz azan itu ada dua. Yang pertama lafaz azan Bilal yang kita dengar sampai hari ini, dan yang kedua adalah lafaz azan sahabat Abu Mahdhurah. Siapa? Sahabat Abu Mahdhurah, yang ketika sahabat Abu Mahdhurah itu masih remaja, ketika peristiwa Fathul Makkah, masuk Islamnya masih agak setengah-setengah terpaksa. Jadi ketika Bilal azan, Abu Mahdhurah memang pemuda tapi suaranya merdu, ikut-ikutan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang perbedaannya apa? Menjadi perbedaan kan apa? Ketika syahadat. Kalau azan Bilal, syahadatnya masing-masing 2 kali 2. Tapi kalau azan sahabat Abu Mahdhurah, syahadatnya masing-masing 4 kali 4. Asyhadu alla ilaha illallah 4 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 4 kali. Selebihnya sama. Ya, selebihnya sama. Qomat pun sama. Ya, qomatnya sama. Itu lafaz azannya, ya. Kemudian sekarang masuk kepada bab iqamah, ya. Tentang iqamah. Kalau ada azan ya pasti ada iqamah kan sepaket ya. Ada azan ya ada iqamah. Tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, terkait tentang iqamah, hukum iqamah, kalau azan kan hukumnya apa kemarin? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Cukup 1 orang, yang lain gugur kewajibannya. Tidak ada dosa, ya. Tapi kalau iqamah, maka secara hukum iqamah merupakan salah satu perbuatan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Misalkan kalau imam maju, kemudian langsung takbir, kemudian diikuti dengan apa? Makmum tanpa iqamah, sah tidak? Sah. Kenapa? Karena iqamah hukumnya sunnah. Meskipun muakkadah gitu ya, ada penekanan sangat dianjurkan. Tapi ya sesunnah muakkadah pun tetap sunnah. Cuma memang jangan sampai ditinggalkan. Maka iqamah di sini hukmuha sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan pada tiap-tiap sholat wajib. Ya, pada tiap-tiap sholat wajib yang 5, baik dilakukan pada waktunya, ini pada tepat waktu, atau dilakukan ketika dalam kondisi tertinggal di luar waktu. Maksudnya sudah telat jamaah gitu loh, gitu ya, telat jamaah, atau mungkin kita sholat sendirian di rumah karena kita tertidur misalkan, ya. Maka ketika kita sholat sendirian pun di masjid ataupun di rumah, misalkan karena sesuatu hal tadi kita ngantuk tidur gitu ya, maka apa? Maka tetap disunahkan untuk iqamah, meskipun tanpa azan, tapi tetap disunahkan untuk apa? Iqamah, ya. Dan syarat azan dan iqamah itu dikhususkan untuk laki-laki. Dikhususkan untuk laki-laki. Adapun perempuan tidak diperbolehkan untuk azan, apalagi azan ya nggak boleh, dan iqamah. Adapun sebagian para ulama mengatakan bolehnya wanita ya iqamah boleh lah. Tapi kalau azan yang tidak boleh.
Ada sebagian ulama mengatakan boleh wanita itu iqomah. Ketika jamaahnya kaum wanita yang mengimami wanita, atau ketika wanita sholatnya di rumah, sholatnya di sendirian, atau mengimami sholatnya anaknya yang belum mumayyiz atau masih balita, boleh ibunya qomat. Tapi qomat iqomah tidak boleh adzan. Boleh, tapi ada sebagian ulama lagi yang memakruhkan iqomah bagi wanita. Tapi bagi laki-laki sholat sendirian ataupun berjamaah qomat. Disunahkan. Tapi kalau bagi wanita ada yang membolehkan, para ulama, ada yang memakruhkan. Nah, itu. Maka tergantung kebutuhan, gitu ya. Kalau mau ya boleh wanita silakan iqomah, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau bagi laki sangat dianjurkan. Apalagi kita sholat berjamaah ini sangat dianjurkan, ya. Jangan sampai imam lonong langsung ya takbir tanpa qomat, itu ya. Karena iqomat kan mempertandakan bahwasanya sholat akan segera dengan qad qamatis shalah, sungguh sholat akan didirikan, sungguh sholat akan didirikan, ya. Maka secara hukum iqomah itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau misalkan imam tadi langsung lonong gitu ya, mungkin lupa, mungkin dengannya sudah qomat gitu ya, sudah nyuruh iqomah, tapi apa? Ternyata belum, sholatnya tetap sah, ya itu. Itu terkait tentang hukum iqomah, ya. Kemudian tentang yang kedua, lafaz iqomah. Lafaz iqomah berdasarkan ya penuturan atau asar dari perkataan sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan ya bahwasanya lafaz iqomah ya itu kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan kalimat iqomah. Jadi kalau azan genep Pak, kecuali la ilaha kan menunjukkan esa kan, jadi la ilaha hanya satu. Tapi yang lainnya genep, Allahu Akbar 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, kan genep 4 misalkan ya. Asyhadu an la ilaha 2 kali, genep. Tapi kalau untuk iqomat, maka semuanya diganjilkan, satu-satu semuanya. Allahu Akbar, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Satu-satu. Kemudian apa? Qad qamatis shalah 2 kali. Karena menunjukkan apa? Salat akan didiri sebagai mempertegas. Qad qamatis shalah. Maka ini yang menunjukkan iqomah. Gitu ya. Maka ketika qad qamatis shalah itu lantang. Qad qamatis shalah gitu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Ini lafaz iqomah. Sebagaimana yang ya diceritakan oleh Abdullah bin Zaid ketika beliau bermimpi. Dilaporkan kepada Rasul tentang lafaz-lafaz azan sekaligus dengan lafaz iqomah. Kemudian Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah, ya, ini. Lafaz iqomah ya, insyaallah ya kita sudah paham dan mengetahuinya. Nah, yang perlu kita ketahui ada catatan penting di sini, Pak. Terkait tentang azan dan iqomah. Ya. Terkadang ada di sebuah jamaah masjid itu ya, ketika bingung imamnya nggak ada dan seterusnya, atau imamnya misalkan telat dan seterusnya, langsung dorong-dorongan, ya, dorong-dorongan. Maka hal seperti ini tidak dibenarkan, ya, hal ini tidak dibenar karena ada petunjuk dari Rasulullah SAW bahwasanya apa?
imam lebih berhak atas iqomah. Jadi imam harusnya maju dulu ke tempat pengimaman, baru nyuruh ayo qomat. Ayo qomat. Jadi nunggu suruhan perintah dari imam. Ya, nunggu perintah dari imam. Ya. Khawatirnya imam maju mau menyiapkan sajadah dulu. Khawatirnya imam mau maju ke tempat mihrab pengimaman, mau buka Quran dulu, murojaah dulu, kan bisa jadi, gitu ya. Punya hal lah, punya kepentingan. Sehingga apa? Imam lebih berhak atas iqomah. Ya. Sehingga muadzin tidak boleh mengkumandangkan iqomah tanpa seizin imam. Ya. Begitu juga muadzin, orang yang lebih berhak azan. Ya, muadzin orang berhak azan. Mau ada orang, nggak ada orang, harus jangan nunggu-nunggu. Nunggu misalkan nunggu 10, nanti baru azan. Padahal sudah waktu. Ya. Karena muadzin haknya dia azan. Nggak pakai nunggu-nunggu. Nantilah kalau sudah jamaahnya 50 orang baru saya azan, misalkan nggak bisa. Ketika sudah waktunya azan, maka muadzin wajib azan. Tanpa menunggu-nunggu harus berapa orang dulu, tidak. Tapi ketika iqomah, imam yang berhak menentu kapan iqomah. Ya, kapan iqomah. Maka apa? Tidak boleh di sini apa? Saling dorong-mendorong. Ayo jenengan. Ya. Kemudian dengan cara apa? Biasanya apa? Qomat dulu baru apa? Imamnya baru nyari itu. Ini yang juga masalah ya, gitu ya. Kan banyak kasus terjadi. Maka ini ya yang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, ya meskipun hadis ini tuh ya ada kelemahan, tapi kelemahan yang tidak terlalu lemah. Tapi pengamalan ini diamalkan oleh para sahabat. Ya, al muadzinu amlaku bil adzan, wal imamu amlaku bil iqamah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Muadzin itu lebih berhak atas azan. Maka ketika seorang muadzin datang, sudah waktunya azan, ya sudah langsung azan tanpa melihat masih kosong, ya, langsung azan. Ya. Kemudian apa? Wal imamu amlaku bil iqamah. Dan seorang imam lebih berhak atas iqamah. Ya. Jadi imamnya maju dulu, mempersiapkan diri, kemudian baru ayo qomat. Perintah muadzin, ayo qomat, gitu ya. Kecuali memang ketika sudah kesepakatan, ya, sudah kesepakatan memang kalau saya maju langsung qomat ya, nah itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan atau mungkin karena kebiasaan, ya mungkin tidak masalah juga ya. Yang menjadi masalah adalah ketika tadi imamnya mungkin nggak datang, kemudian mencari pengganti imam supaya mau maju qomat duluan, kan gitu. Qomat dulu, kemudian baru nyari imam. Nah, ini yang salah. Padahal yang berhak menyuruh iqomah kapan dikumandangkan itu siapa? Imam. Berarti apa? Tunjuk imamnya dulu, baru qomat. Ini yang benar. Ya, ini kan banyak kasus terjadi. Ya, qomat dulu, baru imamnya mana nih? Ayo tunjuk, baru maju. Ini kan berarti apa? Tidak sesuai dengan ya petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pengamalan para sahabat, tidak pernah ya seorang muadzin Bilal itu qomat dulu kemudian Rasul baru datang, enggak. Rasul datang dulu ke tempat pengimaman, sudah siap menghadap makmum, mengkomandoi aba-aba, misalkan qomat, gitu ya. Tapi banyak kejadian ya di masjid-masjid kita itu qomat dulu, baru imamnya maju. Terkadang imamnya baru sholat tahiyatul masjid misalkan ya, sudah qomat, kemudian apa imamnya langsung maju misalkan ya. Itu. Maka ini yang memang perlu ya diluruskan ya supaya apa? Ini loh ya sesuai dengan pemahaman ya para sahabat, pengamalan para sahabat yang mereka adalah langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Bilal tidak pernah
mengkumandangkan iqamah sebelum diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau Rasulullah sebagai imam dalam sholat. Itu ya catatan penting yang perlu diperhatikan antara siapa yang berhak memiliki iqamah dan siapa yang berhak adzan. Yang berhak adzan ya muadzin jelas. Yang berhak iqamah imam, ya, imam. Kemudian berikutnya hal-hal yang disunahkan dalam adzan, Pak. Jadi dalam adzan itu kan tidak sembarangan, semuanya kan ada aturannya, ya. Ada tata caranya, tidak asal sembarangan. Inilah Islam. Islam itu mengatur segala lini kehidupan. Urusan dunia diatur. Mohon maaf, sampai kita masuk WC saja itu diatur oleh Islam. Masuk kaki kiri, sebelumnya baca doa, di dalam WC tidak boleh berzikir, tidak boleh ngobrol, apalagi chattingan, WhatsApp masih bisa sempat gitu ya. Kemudian ketika keluar kaki kanan, kemudian baca doa. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama sempurna. Islam mengatur segala kehidupan. Kehidupan dunia saja diatur, apalagi kehidupan akhirat yang memang ibadah itu diatur. Ya. Maka apa? Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasul amri al-Islam. Segala urusan itu diatur oleh Islam. Islam mengatur segalanya. Pendidikan diatur oleh Islam. Kesehatan Islam mengatur, ya. Sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, aturan-aturan syariat. Dalam dunia kepemimpinan diatur oleh Islam. Memilih pemimpin seperti apa itu diatur oleh Islam. Tidak sembarangan dan seterusnya. Terlebih-lebih dalam perkara ibadah jelas ini diatur oleh Islam, ya. Makanya fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Menjelaskan bagaimana tata cara ibadah yang Allah inginkan. Karena agama Islam itu kan agamanya Allah. Agama Islam bukan agamanya Nabi. Agamanya Islam bukan agamanya para nabi. Tapi agama Islam adalah agama Allah yang Allah menghendaki para rasul, para anbiya sebagai muballighur risalah, sebagai penyampai risalah. Jadi para nabi dan rasul itu hanya sebatas penyampai risalah. Makanya diterima syukur, kalau nggak diterima ya sudah. Maka kan Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ketika Allah sudah ngutus nabi dan rasul, kalau mau beriman itu terserah kamu, kalau mau ingkar juga terserah kamu. Artinya apa? Ini dikembalikan kepada kita yang kita sudah diberikan akal, ya. Kita sudah menangkap, oh ini yang benar, sesuai fitrah kita sebagai manusia. Ya, oh ini yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia dan seterusnya. Maka terkait tentang adzan itu ada hal-hal yang disunahkan. Ya, ada adab-adabnya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah tarassul. Tarassul adalah yaitu tidak terburu-buru, ya, ketika adzan. Ya, tarassul, tidak terburu-buru ketika maka adzan itu sunahnya pelan, Pak. Allahu akbar, pelan. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, enggak boleh. Ini pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Kalau bisa dipanjangkan itu, ya. Kemudian dengan suara yang merdu lebih bagus lagi, lebih utama itu. Jadi ketika adzan pelan-pelan. Pelan-pelan, Allahu akbar, misalkan, ya, dan seterusnya sampai akhir. Itu sunnah ketika adzan. Tapi ketika qomat, lawannya tarassul, hadr. Hadr itu apa? Mempercepat. Loh, orang mau sholat kayak adzan, kan? Qomatnya kayak adzan, ya lama, gitu ya. Maka orang mau mendirikan sholat ya segera iqomatnya. Allahu akbar, dipercepat. Dan pendek, ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya, ya. Ini sunnahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal,
idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Nah itu ya. Wahai Bilal, apabila kamu mengumandangkan azan, fatarassal, maka hendaklah kamu perlahankan lafaz azannya. Diperlahankan, Pak. Ya. Wa idza aqamta, dan apabila kamu iqamah, maka apa? Fahdur, maka hendaklah kamu mempercepat bacaan iqamah. Nah, ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Kemudian yang kedua, sunnah dalam azan yang kedua adalah apa? Menirukan bacaan muadzin dan mukim atau orang yang iqamah. Ya, yang taunya kan kita hanya azannya doang ya, kita ngikuti ya. Ternyata apa? Ketika iqamah pun itu juga disunahkan mengikuti iqamah. Iqamah. Ketika muadzin membaca Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Nabi mengatakan, idza sami'tumun nida atau idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan muadzin, faqulu mithlama yaqulul muadzin. Maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Illa qala hayya 'alas shalah faqulu la haula wala quwata illa hayya 'alas shalah hal falah. Kecuali itu, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Maka setelahnya sama, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Dan menurut ya Profesor ya Dr. Syekh Abdul Razak ya Muhsin Al-Badr ya, beliau mengatakan salah satu penyebab sholatnya khusyuk adalah apa? Kita mendengarkan menjawab azan. Ya, jadi hati kita sudah mulai terpaut dengan sholat ya, dengan cara apa? Diawali dengan kita menjawab panggilan azan. Masya Allah. Ini salah satu menjadi penyebab sholat kita khusyuk. Apa itu? Menjawab panggilan azan. Karena terkadang banyak orang yang ketika ada azan, mohon maaf, orang kober gitu ya, lupa tidak menjawab sibuk mau wudhu misalkan ya, kemudian sibuk mau apa gitu ya. Dengarkan dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab azannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Itu. Kemudian ketika iqamah pun sama ya, ketika iqamah pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikutin tapi dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Ketika azan pun dengan kita mengikutinya dengan suara yang lirih, pelan. Begitu juga dengan iqamah ya. Namun ketika lafaz qomat, ketika qad qamatis shalah, maka kita ucapannya bukan qad qamatis shalah, tapi apa? Aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Ini dalam riwayat Abu Daud ya. Para ulama menilai hadis ini hadis yang sahih ya. Ketika Bilal itu mengatakan anna Bilalan akhadha fil iqamah, bahwasanya ketika Bilal memulai iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah ya, ikuti ya. La haula wala quwata ya. La haula wala quwata illa. Kemudian ketika qad qamatis shalah, maka apa? Kita aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Yang artinya adalah semoga Allah ya senantiasa menetapkan mendirikan sholat. Artinya sholat itu senantiasa didirikan terus ya di bumi Allah. Semoga Allah tetap mendirikan sholat ya, dan semoga Allah mengabadikan sholat. Karena sholat adalah amalan yang agung. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan as-shalah hiya at-ta'atul 'azimah. Sholat itu adalah ketaatan yang paling agung. Di mana ketaatan yang paling agung? Pada saat ruku dan sujud. Terlebih-lebih ketika sujud. Kenapa?
Karena posisi ketika sujud ini bentuk penghambaan yang totalitas, sejati. Ya, ketika orang sujud, maka itu adalah bentuk penghambaan, penyembahan kepada Allah secara keseluruhan totalitas. Kita betul-betul memasrahkan diri kepada Allah. Bahkan apa? Kita meletakkan wajah yang kita muliakan, yang kita setiap hari pagi ya kita perhatikan ya di kaca habis mandi dan seterusnya, yang dimuliakan oleh orang-orang, bahkan orang-orang enggan atau tidak enak menyentuh wajah kita. Ternyata apa? Kita rela ikhlas disejajarkan dengan kulit kaki kan gitu ya, gitu, dengan lantai ya, masya Allah. Maka itu bentuk pengagungan yang sangat luar biasa ya. Maka tadi ya itu, maka ketika qad qamatis shalah, maka kita aqamahallah wa adamaha ya. Kemudian ya, setelah itu adab yang ketiga atau yang terakhir ini ya, yaitu apa Pak? Berdoa memohon kebaikan setelah azan. Jadi antara azan dan iqamat itu ada waktu yang mustajabah, auqatun mustajabah. Antara azan dan ini jangan disia-siakan Pak. Antara azan, ketika muadzin selesai azan, kemudian kita baca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wat. Kemudian habis itu kita boleh langsung doa atau salat tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib. Kemudian kita doa Pak. Berdoa. Kenapa? Karena doa antara azan dan iqamah maka itu adalah waktu yang mustajabah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u la yuraddu. Doa itu tidak akan tertolak. Kapan itu? Bainal adzani wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Loh, ini Rasul yang mengatakan. Hadisnya hadis yang sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Itu. Ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Ya. Doa itu tidak akan tertolak. Ya. Kapan itu? Bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah. Ya. Ini waktu yang mustajab. Ya, maka kita jangan sampai lalai dari waktu-waktu mustajab ini. Salah satunya adalah apa? Berdoa ketika antara adzan dan iqamah. Kita panjatkan doa terbaik kita untuk kemaslahatan kebaikan dunia akhirat kita, untuk keluarga kita dan kaum muslimin yang lain ya. Itu waktu yang mustajab ya, karena kebanyakan di antara kita ya lalai ya, lalai. Itu bukan hanya di masjid saja, ketika masih di rumah pun kita berdoa nggak apa-apa, berdoa ya, baru kita ke masjid misalkan ya, kemudian kita telat ya, kita datang ya ke masjid, kemudian mungkin mendapati sebentar lagi mau qomat, ya berarti kita urungkan sholat sunnahnya, kemudian kita panjatkan doa sambil berdiri, tidak masalah, sambil berdiri panjatkan doa, angkat tangan, kemudian berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu, dan doa orang yang beriman kepada Allah pasti dikabulkan, itu pasti Pak. Cuma jawabannya dengan 3 cara Pak. Pengabulan doa itu dengan 3 cara. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslim yad'ullaha bida'watin laisa fihi itsmun wala qati'atu rahmin." Setiap doa seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang dia panjatkan kepada Allah semata, yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutus silaturahim, ya, maka apa? Illa ihda min thalathin. Kecuali Allah akan mengabulkan dengan salah satu dari 3 Pak. Ini cara pengabulan doa Pak. Yang pertama apa? An yu'ajjila lahu fid dunya. Allah kabulkan di dunia Pak. Di dunia Pak. Tapi butuh proses. Tidak serta-merta berdoa kemudian besok langsung jadi, belum cair. Tapi butuh proses Pak. Butuh proses. Butuh proses Pak. Ya. Ya. Contohnya Nabi Musa saja berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Ya. Padahal apa? Allah sudah mengatakan, ya,
wa qalat istajabat da'watukuma. Ini Allah sudah mengatakan doa kalian berdua Nabi Musa dan Harun sudah saya terima. Sudah diterima oleh Allah, Pak. Tapi pengabulan doanya Pak, Fir'aun, para ulama tafsir mengatakan dari Nabi Musa berdoa sampai kehancuran Fir'aun, kematian Fir'aun jaraknya 40 tahun. Jadi apa? Pengabulan doa Nabi Musa yang sudah diterima oleh Allah dengan mengatakan istajabat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah diterima. Allah yang mengatakan doanya sudah diterima oleh saya. Cuma pengabulannya itu terserah Allah. Karena Allah yang maha Allah yang punya hikmah, Allah yang memberikan hikmah pelajaran. Mungkin diakhirkan supaya apa? Kamu saling menyayangi, saling bersatu, saling tolong menolong terlebih dahulu. Itu banyak hikmah, ya. Makanya orang pengen rumah dikabulkannya mungkin sekian puluh tahun. Supaya apa? Semakin romantis dengan istrinya, gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya itu ada hikmah, masing-masing ada hikmah, ya. Itu yang penting apa? Dikabulkan di dunia, ya. An yu'ajjila lahu fid dunya. Disegerakan di dunia dalam arti butuh proses, tidak langsung segera itu langsung cair gitu ya, tidak. Tapi butuh proses. Tapi kalau tidak di dunia, Allah memberikan opsi yang kedua, pilihan wa imma an yudakhiraha atau yudakhiru lahu fil akhirah. Maka sebagai tabungan di akhirat. Doa-doa yang tidak dikabulkan sewaktu di dunia, maka akan dikabulkan di akhirat. Sebagai apa? Yudakhir, tabungan. Maka besok ada orang-orang penghuni surga, sudah masuk surga, dipanggil oleh Allah. Sini. Apa Allah? Sudah cukup ini, udah cukup. Ditambah, dikasih. Apa ini? Ini doa-doamu yang sewaktu di dunia saya belum kabulkan. Saya kabulkan di akhirat sebagai apa? Bonus tambahan. Waduh, senang sekali, ya. Senang sekali, ya. Jadi husnudzon kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, an yusarrifa anhu minas su'i mithlaha. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Maka orang misalkan ya harusnya tabrakan jatuh, dia nggak jatuh, misalkan gitu ya. Harusnya tabrakan, ternyata nggak jadi tabrakan. Atau harusnya mungkin bisa meninggal, qadarullah selamat. Itu semata-mata apa? Karena doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia. Selamat dari kecelakaan kan kebaikan dunia. Terkadang kita pengennya apa? Dunia saja sih gitu ya. Pengennya di dunia dalam wujud apa? Harta. Padahal keselamatan itu jauh lebih berharga, kesehatan kan itu hasanah, gitu kan? Karena yang kita minta kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunia apa, Pak? Yang diberikan manusia itu apa, Pak, biasanya? Harta, Pak, gitu ya. Padahal kesehatan itu hasanah. Keselamatan dari mara bahaya itu hasanah. Gitu kan? Karena terkadang menafsirkan hasanah dunia, kebaikan dunia itu dengan rezeki dan seterusnya. Ini yang kadang pola pikir manusia itu ya perlu diperbaiki gitu ya. Makanya mungkin ketika kita mendapat mara bahaya, kita dilindungi oleh Allah. Sehingga apa? Itu mungkin efek pengaruh dari doa-doa kita atau bahkan apa? Doa kedua orang tua kita. Doa kedua orang tua. Maka apa? Ketika kita berdoa, kita kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Allah yang Maha mengetahui kapan doanya dikabulkan, mau di dunia, mau di akhirat, atau dengan cara hindarkan dari segala mara bahaya, itu yang mengetahui siapa? Allah. Kemaslahatan kebaikannya itu yang mengetahui Allah. Sedangkan kita itu apa? Tidak mengetahui apa? Maka apa? Umar bin Khattab yang penting berdoa. Dikabulkan, yang penting berdoa. Pasti yang namanya doa itu bermanfaat. Baik di dunia, alhamdulillah, berarti kontan di dunia, atau enggak ditabung di akhirat, atau enggak kita dijauhkan dari mara bahaya. Artinya ini bagaimana cara pengabulan Allah. Ya, ada 3 di dunia, tapi butuh proses, tidak langsung gitu ya.
bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Kemudian apa? Ditabung di akhirat sebagai tabungan. Yang ketiga, dijauhkan dari mara bahaya. Maka dengan kita mengetahui ini, kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai mengatakan apa? Sebagaimana ada sahabat, ta'autu rabbi. Wahai Rasul, saya sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li. Dan Allah belum mengabulkan. Berarti dia sudah suudzon kepada Allah. Maka apa? Ya itu tadi, doamu nggak dikabulkan. Kenapa? Karena kamu suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa, yang dikedepankan adalah yakin dan husnuzon. Yakin doa kita diterima. Karena itu janji Allah. Allah itu maha mendengar. Sami'un qarib, maha mendengar lagi dekat. Tidak mungkin Allah akan mengabaikan, ingkar janji dan seterusnya. Maka kita harus yakin sepenuhnya dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu terkait tentang adab-adab sunnah dalam azan. Cukup begini? Ya, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.